Ketua Umum Anda, Mas, Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya mau tanya soal ini, Mas. Pada tanggal 21 April, Bapak dicapreskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarno Putri. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Masuk, Mas. Masuk. Nyambung ternyata. Ibu Mega sempat mengeluarkan pernyataan, bubarin saja KPK, tidak efektif. Saya mau tanya, Anda sependapat dengan Ibu Ketua Umum? Nggak bisa. Ini tantangannya. Maka saya tuliskan, Mbak, penguatan kejaksaan KPK dan kepolisian yang disebut sebagai APK. Clear? Masih Jadi bertanya tidak lagi? sependapat bahwa KPK harus dibubarkan, malah justru harus dikuatkan. Sepakat dikuatkan. Sepakat dikuatkan. Masuk, Mas Ganjar. Masuk, Mas Ganjar. Ya. Disinggung mahasiswa UI soal jadi petugas partai dan boneka Megawati, ini jawaban Ganjar Pranowo. Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo dicecar sejumlah pertanyaan oleh mahasiswa saat mengisi kuliah kebangsaan Universitas Indonesia. Salah satunya soal apakah bila terpilih sebagai presiden di 2024, Ganjar akan menjadi petugas partai atau rakyat. Seorang mahasiswa ilmu politik UI melontarkan pertanyaan yang cukup menohok ke bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Pertanyaan Naufal, mahasiswa ilmu politik UI ini disampaikan langsung saat Ganjar Pranowo menghadiri kuliah kebangsaan yang digagas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Bapak soal isu presiden boneka? Dan bagaimana tanggapan Bapak saat ini yang kita tahu tanda kutip selalu jadi bahan ejekan di sosial media? Ya. Presiden adalah presiden. Dia menjalankan amanat penuh dari konstitusi yang ada. Titik, tidak ada komanya. Kamu bisa menilai seboneka apa mereka mendapatkan pengaruh dari luar. Apakah dari pengusungnya? Apakah dari pengusungnya? Saya menjadi calon presiden tidak pernah mendaftar, tidak pernah mengajukan diri. Saya diajukan oleh Partai Nasdem pertama kali, mereka melakukan proses dan mereka mencalonkan. Habis itu kemudian PKS, kemudian PKB. Loh iya dong, saya sebut dong, masa nggak disebut? Ketika akhirnya memutuskan Gus Imin menjadi pasangan. Yang tampak di publik keputusan ini diambil oleh Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum Nasdem. Dan Anda hanya ditugaskan untuk menjalankan keputusan itu selayaknya seorang petugas partai. Selayaknya seorang petugas partai. Pada waktu itu, Pak Surya Paloh itu berada dalam situasi yang ditawarkan itu bukan solusi. Dan saya kemudian melaksanakan, yaitu namanya petugas. Dan saya harus mengikuti, ya namanya petugas partai. Tapi kalau sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita, bisa muncul nama itu dari mana saja. Dan saya harus melaksanakannya, maka saya petugas partai. Semata-mata menjalankan. Semata-mata menjalankan. Sudah ada buktinya kan? Bapak bisa lihat buktinya banyak. Udah ada buktinya. Enaknya punya rekam jejak itu begitu, Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh bisa telisik, Bapak Ibu. Nah kemarin gimana? Besok juga kira-kira kan begitu. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Kalau sekali gonta-ganti, ya besok juga gonta-ganti. Kami ini berpikir Mas Anies kan seharusnya penjaga moral bangsa ini. Menurut kami nih ya, wah pemimpin masa depan yang bisa dipegang kata-katanya, bisa dipercaya. Dan kami pikir beliau ini pemimpin yang hebat, tapi ternyata tidak lebih dari petugas partai. Petugas partai kan gitu. Apabila Pak Surya Paloh mengajukan nama dan saya harus melaksanakannya, maka saya petugas partai. Semata-mata menjalankan. Dan saya kemudian melaksanakan, yaitu namanya petugas. Pak Surya Paloh itu memanggil Mas Anies, ini ada kesepakatan, Nasdem dan PKB dukung Anies dan Caimin. Mau nggak? Kalau mau, ambil. Kalau nggak, ini batal. Kata Anies, tanpa pikir panjang, iya saya ambil. Loh mohon maaf, ini petugas partai juga. Yang bisa menuliskan pencalonan itu bukan capres. Yang bisa mencalonkan itu adalah ketua-ketua partai yang bisa mencalonkan. Saya mengajukan opsinya. Ini opsinya. Saya dapat tugas untuk melakukan itu dan saya sudah kerjakan opsi itu. Makanya ketika jadi sampai di situ tuh, saya sudah lakukan tugas saya dan saya sampaikan opsi yang tersedia sekarang tinggal
AHY. Yang tersedia sekarang adalah AHY. Saya sampaikan ke Pak Surya Paloh. Dan Pak Surya Paloh ketika saya mendengar itu, beliau tidak menolak. Tapi beliau mengatakan, begini, itu adalah opsi yang boleh kita lakukan pencalonan di ujung. Tapi tidak sekarang. Oke? Dari sisi Nasdem tidak bersedia. Nama itu tidak ditolak, tetapi tidak dideklarasikan sekarang. Dan saya harus mengikuti, ya namanya petugas partai. Tapi kalau sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita, bisa muncul nama itu dari mana saja. Selama ini mohon maaf nih, pendukungnya Mas Anies kan selalu mengata-ngatai, mohon maaf, quote and quote, capres-capres lain, petugas partai, kan begitu. Loh mohon maaf, ini petugas partai juga loh gitu. Ini kan ini menyedihkan. Sudah ada buktinya kan? Bapak bisa lihat buktinya banyak. Udah ada buktinya. Anaknya punya rekam jejak itu begitu, Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh bisa telisik, Bapak Ibu. Nah kemarin gimana? Besok juga kira-kira kan begitu. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Kalau sekali gonta-ganti, ya besok juga gonta-ganti, Pak. Usul saya bandingkan antar orang yang mau Bapak pilih, gitu aja. Dan hari ini Anda boleh menilai saya. Apakah saya bisa berpihak pada wong cilik si Marhen itu? Kasih. Sontak, pertanyaan yang dilontarkan mahasiswa bernama Noval untuk Ganjar Pranowo itu disambut riuh para hadirin yang datang ke Balai Serbaguna Purnomo Prawiro, UI Depok, Jawa Barat. Salah satu pertanyaan yang dilontarkan perihal apakah bila terpilih sebagai presiden di 2024, Ganjar Pranowo akan jadi petugas partai atau rakyat. Saat 21 April Anda dicapreskan, saya menggarisbawahi kata-kata Ibu Megawati sebagai kader dan petugas partai. Jujur saja, saya mengagumi Bapak merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharap sebagai petugas rakyat malah jadi petugas partai, jelas Noval. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai presiden ke-8, Bapak pada prinsip tuanku hanya rakyat dan gubernur hanya mandat dan tidak menjadi boneka Megawati. Tanya dia kepada Ganjar. Kemudian Ganjar menjawab dengan singkat. Noval, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur. Saya petugas siapa? Finish. Anda tidak perlu takut petugas partai atau tidak. Noval, 10 tahun loh saya, jelas dia. Kalau Anda googling sebelum saya jadi gubernur yang mukulin saya siapa? Kamu nggak ngikuti pasti ya? Kamu tahu nggak saya digebukin? Sebelum mencalonkan, Ganjar dicalonkan atau tidak, di partai saya kan namanya tidak hanya Ganjar, ramai. Mbak Puan UI, alumni loh, ucap dia. Selanjutnya Ganjar kembali menantang Noval. Apakah ia menemukan jejak selama Ganjar menjadi gubernur? Ada hal yang mengindikasikan bahwa dirinya petugas partai. Maka kalau Anda riset tentang saya, adakah saya hanya berpihak bagi partai saya? Mungkin nyaris Anda tidak akan menemui itu, dan agar kamu mengetahui, kamu akan saya kirimi 2 buku saya, jelasnya. Saya digebukin oleh teman sendiri biasa kok. Selama belum putus itu biasa kok. Kita nikmatin biasa saja. Saya kader partai, tapi presiden bukan, gubernur bukan. Itulah melayani, imbuhnya. Ganjar menegaskan buku yang disebut bertajuk Hitam Putih Ganjar. Mungkin buku itu cukup menjelaskan keraguanmu agar kamu bisa menentukan pilihan secara positif. Tak harus Ganjar, jangan tergesa-gesa memilih Ganjar. Anda cek dulu, tutup dia. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun terlihat menyapa para mahasiswa yang hadir dan langsung disambut teriak histeris para mahasiswa. Ganjar langsung foto bersama para dosen dan bersalaman dengan mahasiswa yang hadir. Sesekali Ganjar bercengkrama dengan para mahasiswa. Kuliah kebangsaan di sesi pertama sebelumnya menghadirkan Anies sebagai pembicara. Sementara itu, kuliah kebangsaan berikutnya yang digelar hari Senin 18 September 2023 menghadirkan Ganjar Pranowo dan kemudian FISIP UI akan mengundang Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. Menanggapi hal ini, pengamat politik Saidiman Ahmad menyatakan, jawaban Ganjar tepat. Menurutnya selama 10 tahun jadi gubernur di Jawa Tengah, Ganjar cukup independen. Tidak terlihat dia jadi boneka siapapun. Bahkan sebelumnya, partainya sendiri terlihat agak kritis pada Ganjar, kata Saidiman. Pernyataan Saidiman bisa dirunut dari jejak perjalanan Ganjar. Sebagai gubernur, Ganjar beberapa kali terlibat perang statement dengan pimpinan DPD PDIP Jateng maupun Ketua DPRD Jateng dari PDIP. Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto bahkan pernah menyebutkan kata kemajon dan keminter untuk menunjukkan Ganjar sering melangkahi partai. Di samping itu, istilah petugas partai menurut Saidiman perlu diluruskan.
Istilah tersebut sudah dipakai PDI Perjuangan untuk menyebut kader-kadernya yang menduduki jabatan publik. Joko Widodo juga adalah petugas partai, dan Jokowi tidak terlihat dikendalikan oleh Megawati. Sebutnya, menurut Saidiman, penggunaan istilah petugas partai lebih sebagai cara PDIP untuk mengingatkan kadernya agar tidak melupakan garis ideologi partai ketika menjabat. Istilah petugas partai digunakan agar para kader itu tidak keluar dari benteng ideologis partai ketika menjalankan pemerintahan, tegasnya.